Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini dari kelas A15. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang materi usul at-tarbiyah. Materi yang akan saya presentasikan adalah tentang ruang lingkup dari usul at-tarbiyah. Berikut penjelasannya. Ruang lingkup usul at-tarbiyah. Usul yakni landasan, dasar, atau pokok. Sedangkan at-tarbiyah yakni pendidikan Islam, di mana bisa dipahami usul at-tarbiyah sendiri memiliki makna landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar kependidikan Islam. Menurut saya, landasan dan dasar dan pokok dalam pendidikan Islam itu didasari atau diambil dari beberapa sumber. Antaranya yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Masali al-Mursalah, dan Ijtihad. Menurut saya, Al-Quran sendiri memiliki posisi paling sentral sebagai sumber dan dasar pendidikan Islam. Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam memiliki kelebihan pada metodenya, yaitu sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga pada konsep yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk menciptakan individu yang berilmu dan beriman, yang selalu mengesahkan Allah dan mengimani hari akhir. Selain Al-Quran, hadis juga merupakan sumber hukum kedua, karena hadis berperan menjelaskan ayat dan juga menjadi rujukan apabila tidak ditemukannya suatu cara yang dicari dalam Al-Quran. Karena hadis merupakan cerminan dari tindakan Rasulullah. Dalam dunia pendidikan, hadis memiliki dua manfaat. Manfaat yang pertama, yakni hadis menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran. Yang kedua, yakni hadis bisa menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Ra'yu atau ijtihad juga merupakan dasar dalam pendidikan Islam dalam pemikiran filsafah. Pemimpin dan pemikir dan intelektual muslim berijtihad khususnya dalam hal pendidikan. Hasil dari ijtihadnya biasanya dijadikan referensi untuk pengembangan pendidikan Islam itu sendiri. Hasil dari pemikiran-pemikiran tersebut menyatu dan membentuk satu konsep komprehensif yang saling menunjang, khususnya bagi pendidikan Islam. Adapun at-tarbiyah atau pendidikan Islam. Tarbiyah menurut Muhammad Atiyah al-Abrashi merupakan usaha mengembangkan seluruh potensi anak didik secara bertahap menurut ajaran Islam. Pendidikan tarbiyah adalah usaha mengembangkan seluruh potensi anak didik secara bertahap menurut ajaran Islam. Tarbiyah juga mencakup pendidikan jasmani, akal, dan perasaan. Jadi, kemungkinannya bersifat terbuka alias umum. Dalil tentang at-tarbiyah, yakni diambil dari dua sumber, Al-Quran dan juga hadis. Beberapa ayat dan hadis dicantumkan dalam materi kali ini. Di antaranya Surat Ali Imran ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basyarin ayyutiyahu wahu kitaba wal hukma wan nubuwata summa yakula linnasi kunu ibadali min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Bisa diartikan juga,
Maksud dari ayat ini adalah bahwa orang yang belajar ilmu agama atau orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu agama tidak akan mempunyai sifat atau perilaku buruk, semisalnya takabur, dan tidak akan atau dosa besar yang lainnya. Karena orang yang belajar atau orang yang terdidik tahu bagaimana sejatinya tujuan dari hidupnya itu sendiri di dunia. Manusia dijadikan Allah sebagai khalifah atau sebagai hamba di dunia. Tugas manusia sendiri adalah bersujud dan menyembah kepada Allah. Oleh karena itu, belajar pendidikan agama itu sangatlah penting agar kita terhindar dari perilaku-perilaku buruk dan dosa-dosa besar semacam takabur itu tadi, agar kita sebagai manusia senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita juga selalu ingat kewajiban kita sebagai seorang hamba dan sebagai seorang muslim. Kita wajib menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah, dan kita juga diwajibkan untuk menghindari atau menjauhi semua atau segala larangan dari Allah. Dalil yang kedua yakni dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini menurut saya berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu. Sesuai dengan pepatah Islam, seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi kewajiban atau tugas seorang muslim salah satunya adalah mencari ilmu. Mencari ilmu diwajibkan kepada seorang muslim mulai dia di usia dini atau usia anak-anak sampai tua pun dia diwajibkan untuk mencari ilmu. Jadi tidak ada alasan untuk seorang muslim atau muslimah yang masih bernyawa dan masih diberi kesehatan untuk menunda atau bermalas-malasan dalam mencari ilmu pengetahuan. Surah ini juga berisi perintah kepada manusia untuk memperbanyak membaca dan belajar. Membaca merupakan satu cara untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan yang sangat luas. Sejumlah disiplin ilmu juga perlu untuk dipelajari. Tujuannya adalah agar bisa menjadi manusia yang bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain saat berbeda pendapat. Hal ini lantaran dengan banyak membaca, pikiran manusia bisa semakin terbuka. Objek untuk membaca juga sangat luas, yakni dapat berupa segala hal yang ada di sekeliling manusia itu sendiri. Dalil yang kedua yakni sebuah hadis yang diriwayatkan oleh H.R. Hakim yang bunyinya mana kholla walidun waladan min nakhlin afdola min adabin hasan, yang artinya tidak ada suatu atau tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Menurut saya hadis ini menekankan kepada setiap orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dari usia dini. Karena anak yang tumbuh terdidik nantinya akan menjadi manusia yang berilmu,
yang bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang benar. Sehingga anak itu akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermoral, yang berakhlak baik, yang tahu bagaimana melakukan tata krama, yang tahu betul posisi dan juga perannya sebagai seorang muslim, juga mengetahui kewajibannya sebagai seorang muslim, juga sebagai seorang anak. Jadi, pendidikan pada anak merupakan bekal bagi anak untuk menghadapi masa depannya. Oleh karena itu, para orang tua harus memperhatikan pendidikan anaknya. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, dalam tiap kehidupan malah. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi tiap kehidupan anak atau manusia sebagai generasi penerus bangsa. Baik atau buruknya keadaan anak pada waktu dewasa nanti, itu tergantung pendidikan yang ia dapatkan sewaktu masih kecil, sewaktu saat dia masih di usia dini. Terutama pendidikan di sekolah maupun pendidikan yang diberikan oleh orang tua dalam lingkup keluarganya. Pendidikan dalam hal ini tidak terbatas, oleh karena itu orang tua harus lebih memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, melihat potensi dan bakat yang ada pada anak mereka, memberikan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran mereka di sekolah, serta selalu memotivasi anak agar tetap semangat dalam belajar. Para orang tua juga diharapkan dapat melakukan semua itu dengan niat yang tulus untuk menciptakan generasi yang mempunyai moral yang baik dan wawasan yang tinggi serta semangat yang pantang menyerah. Dalil yang kedua yakni hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yakni kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha'a ulama'a wa yaqulu rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bisigori ilmi qoblal kibarihi, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Menurut saya, ungkapan ini menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan itu dilakukan melalui proses yang panjang dan lama. Panjang dan lama dalam artian dari segi waktu dan materi. Atau bisa juga disebut dengan istilah para ulama yakni tadaruj, yang artinya bertahap dan berurutan. Proses ini bisa memakan waktu yang lama, yang mana waktu proses yang dihabiskan dapat menjadi salah satu syarat suksesnya seseorang dalam menuntut ilmu. Dan metode seperti ini telah biasa ditempuh oleh para ulama terdahulu dan juga para ulama kontemporer. Maka tidak sedikit di antara mereka, para ulama tadi, yang menghabiskan separuh hidupnya untuk menuntut ilmu. Bahkan pada tataran tertentu ada di antara mereka yang seluruh hidupnya dicurahkan untuk menuntut ilmu. Baik, yang berikutnya adalah fungsi dan tujuan usul at-tarbiyah. Fungsi usul at-tarbiyah ini disebutkan menjadi dalam dua hal. Yang pertama sebagai rujukan penyusunan ilmu-ilmu pendidikan Islam. Yang kedua yakni sebagai pengembangan ilmu pendidikan Islam. Baik, menurut saya fungsi dari usul at-tarbiyah ini yakni melakukan pembuktian terhadap teori-teori kependidikan Islam yang merangkum aspirasi atau cita-cita Islam yang harus diikhtiarkan agar menjadi kenyataan. Yang kedua, memberikan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan pendidikan dalam segala aspeknya bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam. Yang ketiga yakni menjadi korektor atau evaluator terhadap kekurangan teori-teori yang dipegang selama ini oleh ilmu pendidikan Islam, sehingga kemungkinan pertemuan antara teori dan praktik semakin dekat dan hubungan antara keduanya, yakni teori dan praktik tadi,
bersifat interaktif atau saling mempengaruhi. Berikutnya adalah tujuan usul at-tarbiyah. Seperti halnya fungsinya tadi, usul at-tarbiyah sendiri di sini disebutkan dalam dua hal, yakni dasar ilmu pendidikan Islam dan pegangan para ahli dan aktivis pendidikan Islam. Dasar ilmu pendidikan Islam dan pegangan para ahli dan aktivis pendidikan Islam. Menurut saya, ilmu pendidikan Islam dapat memberikan rumusan yang jelas tentang teori dan praktik pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, ilmu pendidikan Islam sangat diperlukan sebagai pedoman yang membimbing semua pihak, perorangan, ataupun kelompok dalam melaksanakan tugasnya di bidang pendidikan atau membantu dalam proses pengajarannya. Yang ketiga, secara khusus, pengetahuan tentang ilmu pendidikan dalam Islam atau usul at-tarbiyah sangat diperlukan oleh mereka yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, karena mereka dituntut untuk senantiasa menganalisis dan memecahkan masalah-masalah pendidikan yang sedang dihadapi saat ini, atau juga bisa mungkin untuk mengantisipasi masalah pendidikan di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini karena saya masih dalam proses pendalaman atau pemahaman atau masih dalam proses belajar tentang materi dari usul at-tarbiyah ini. Kiranya bisa dijadikan maklum. Saya akhiri untuk kesempatan kali ini. Saya Ahmad Husaini dari kelas A15 PJJ PAI Syenur Jati Cirebon. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.